Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam KPM online pelajaran matematika untuk kelas 11 semua jurusan. Materi kali ini yaitu mengenai bab 1 dalam semester 2 yaitu dimensi 3. Dimensi 3 yaitu yang akan kita pelajari kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang kedua adalah jarak dalam ruang. Hari ini yang kita pelajari ya, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, yaitu mengenai pengertian titik, garis, dan bidang. Yang kedua, kedudukan titik terhadap garis. Yang ketiga, kedudukan titik terhadap bidang. Yang keempat, kedudukan garis terhadap garis. Yang kelima, kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang keenam adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama yaitu mengenai pengertian titik, garis, dan bidang. Bangun ruang seperti balok, limas, kubus, prisma, dan sebagainya adalah sebuah bangun yang dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk, seperti titik, garis, dan bidang. Titik. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya tetapi tidak mempunyai ukuran atau tidak berdimensi. Sebuah titik digambarkan dengan nokta, ya, dan biasanya diberi nama huruf kapital, misalnya P, Q, M, N, dan seterusnya. Contoh, titik P, titik M, titik N, dan titik Q. Garis. Garis adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang mempunyai kurva lurus. Garis hanya mempunyai panjang, tidak mempunyai ukuran lebar. Nama garis disebut dengan huruf kecil atau ruas garis dari titik pangkal ke titik ujung. Contoh, garis G, garis AB, gitu ya. Bidang disebut bangun berdimensi 2 karena sebuah bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar serta tidak mempunyai dimensi ketebalan. Nama bidang diambil berdasarkan huruf kapital, titik, sudutnya, atau menggunakan huruf Yunani alfa beta. Contoh, bidang MNOP, ya, atau sudut beta. Bukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Jika sebuah titik dilalui garis, titik itu terletak pada garis. Pada gambar di bawah ini, titik P dan Q terletak pada garis Q. Terletak pada garis K ya anak-anak. Lihat gambar, ya itu. Titik terletak di luar garis. Jika sebuah titik tidak dilalui garis, titik itu terletak di luar garis. Pada gambar di bawah ini, titik R terletak di luar garis AB. Kalian perhatikan gambar ya. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Titik terletak pada bidang jika titik dilalui bidang. Contoh gambar ya. Titik R berada dalam bidang yang diketahui sudut alfanya. Titik R berada pada bidang alfa. Titik di luar bidang yang B. Titik di luar bidang jika titik tidak dapat dilalui bidang. Contoh gambar ya. Titik A berada di luar bidang alfa. Kedudukan garis terhadap garis. Dua garis yang terletak pada sebuah bidang. Satu, dua garis berimpit. Kalian lihat di situ ya, gambar. Dua buah garis dikatakan berimpit jika keduanya terletak pada sebuah bidang dan tiap titik pada suatu garis terletak pada garis lainnya atau sebaliknya. Misalnya, tiap titik pada garis G terletak pada garis H atau sebaliknya. Yang kedua, dua garis berpotongan pada sebuah titik. Lihat gambar ya anak-anak. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika keduanya terletak pada sebuah bidang dan mempunyai satu titik persekutuan. Gambar di atas merupakan garis G dan H berpotongan di titik P. Yang ketiga, dua garis sejajar. Lihat gambar ya anak-anak, perhatikan gambar dengan seksama. Dua buah garis dikatakan sejajar jika keduanya terletak pada sebuah bidang dan tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. B.
Dua garis tidak terletak pada sebuah bidang atau garis G dan H bersilangan. Ya, lihat gambar, perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Dua buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada sebuah bidang yang sama atau jika tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis tersebut. Ini adalah mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang. Lihat gambar. Garis terletak pada bidang jika garis sedikitnya mempunyai dua titik persekutuan dengan bidang. Ya. Yang B, garis memotong bidang atau garis menembus bidang. Ya. Garis memotong bidang jika antara garis dan bidang hanya mempunyai satu titik perpotongan. Yang C, garis sejajar dengan bidang. Perhatikan gambar ya. Garis sejajar dengan bidang jika antara garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang A, dua bidang berimpit, bidang alfa dan beta dikatakan berimpit jika daerah bidang alfa juga merupakan daerah bidang beta. Lihat gambar. Yang B, dua bidang berpotongan. Bidang alfa dan beta dikatakan berpotongan jika bidang alfa dan beta bersekutu tepat pada satu garis. Lihat gambar. C, dua bidang sejajar. Bidang alfa dan beta dikatakan sejajar jika tidak ada persekutuan satu titik pun antara bidang alfa dan beta. Lihat gambar ya Nana. Soal, perhatikan gambar balok berikut ya. A, titik M dan N terletak pada garis MN, sedangkan titik P dan L terletak pada garis PL dan sebagainya. Yang B, titik L, M, P dan Q terletak di luar garis KN. Titik K, L, M, dan N terletak di luar garis OP dan sebagainya. Yang C, titik K, N, O, dan R terletak pada bidang KNOR. Titik O, P, Q, dan R terletak pada bidang OPQR dan sebagainya. D, titik K, L, O, P terletak di luar bidang MNQR. Titik L, M, P, Q terletak di luar bidang KNOR. Garis PL untuk yang E ya, garis PL berpotongan dengan garis LM, KL, PQ, dan UP. Sedangkan garis KN berpotongan dengan garis KL, KO, MN, NR, dan sebagainya. F, garis KO sejajar dengan LP, MQ, NR. G, garis KL bersilangan dengan rusuk PQ, OR, NR, MQ. H, garis LM terletak pada bidang KL, MN, dan LM, PQ. I, garis-garis yang sejajar dengan bidang OPQR adalah KL, LM, MN, dan NK. J, garis yang memotong bidang KLOP adalah KN, LM, PQ, dan OR. K, bidang LMPQ sejajar dengan bidang KNRO. L, bidang KLMN berpotongan dengan bidang MNRQ. Dari semua yang sudah dijelaskan, kalau anak-anak belum jelas, silakan Japri Bulika ya. Sekarang ada latihan soal, tolong dikerjakan ya. Ada sebuah latihan soal di situ adalah
gambar limas ya, limas segi 5 ya. Ada 5 soal, tolong kalian kerjakan. Saya tunggu jawaban kalian hari ini sampai dengan pukul 23.59 yang anak-anak. Jangan lupa kalian absen di grup matematika masing-masing kelas ya anak-anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.